Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang nggak berangkat? Bagus. Oke. Siapa berangkat? Siapa berangkat? Enggak. Bisa berangkat? Enggak, Pak. Mereka tidak kenapa-napa. Ada yang tahu hari ini belajar tentang apa? Jenrek cepet itu, Pak. Cerita pendek. Genre cepat, cerita pendek. Sebelum itu, Bapak mau bercerita terlebih dahulu. Iya, Pak. Genre cerpen adalah salah satu hal yang ada di dalam cerpen, yaitu yang menentukan arah kemana cerpen tersebut. Apakah ini akan dibuang saja atau hanya sebagai bacaan? Ada seorang anak yang terlahir dari orang tua bangsawan dan orang biasa. Ia dihanyutkan ke sungai karena ibunya itu takut jika keluarganya tahu kalau dia memiliki anak dan anak itu tersebut akan dicelakai. Kemudian anak tersebut bernama Hafiz bin Yasan. Saat hanyut, dia sampai di bulan yang tidak berpenghuni, ditolong oleh seorang hewan yang sederhana. Mas. Kenapa terus? Makan dulu, Pak. Oke. Duduknya tepat. Mana, Pak? Depan. Ini sampai dia ada. Sini, Pak. Tapi besar dan tumbuh bersama hewan berulang tersebut hingga akhirnya telah mati. Bisa dilanjutkan? Duduk depan. Hingga akhirnya hewan itu mati dan Henry mendapat pemikiran siapa menciptakan hidup dan mati. Suatu saat datanglah pemuda bernama Alias. Ia membawa risalah dari Nabi dan Rasul. Di pulau tersebut ada seorang pemuda dengan pemikirannya bertemu dengan pemuda yang memiliki pemahaman tentang agama. Di kisah kedua ada yang kisah di mana seorang putri yang diusir dari kerajaannya oleh ibu tirinya. Kemudian ia bertemu dengan 7 kurcaci yang ada di hutan. Mereka hidup bersama di dalam hutan itu. Suatu ketika, putri memakan apel beracun dan tertidur menunggu untuk dibangunkan oleh sang pangeran. Saat pangeran tidak juga, para kurcaci menyambutnya bersama. Tapi mereka tidak tahu kalau pangeran itu akan memperkosa putri itu diambil dan meninggalkannya begitu saja. Di kisah ketiga, akhirnya berkisahkan ada seorang yang tidak terkenal lalu kemampuannya. Dia bertemu dengan bersama dengan kemudian mereka saling mengenal dan akhirnya mereka menikah persis sama laki-laki. Mereka mempunyai anak dan hidup bahagia bersamanya. Ketiga cerita tersebut adalah salah satu bentuk dari genre cerpen atau perubahan genre dari kisah-kisah yang ada saat ini dan dulu. Kita langsung masuk ke dalam bagian. Mas Reza, pengertian cerpen itu apa? Cerpen itu adalah sebuah cerita pendek yang kebanyakan itu fiktif. Oke. Mas, lanjut. Iya. Ya. Dalam pasal cerpen. Mas, baca orang bisa Iya. sebutkan pasal cerpen itu apa? Cerpen ada 6, Pak. Pengenalan, konflik, komplikasi, klimaks,
bahwa bisa ditemukan menurut saya sendiri ada di bagian konflik. Tapi di bagian konflik ini adalah bisa dikatakan dari jalan cerita itu dari konflik, tapi ditentukan dari karakternya atau tokohnya atau alur ceritanya. Ini dari cerpen itu sebenarnya berada di konflik dan juga penutup. Hampir semua cerpen pasti memiliki ini. Tapi jangan hanya terlalu menekankan pada konflik sehingga ini yang menghilang. Lepas pertama dari cerpen yaitu cerpen yang cenderung menimbulkan kehidupan nyata dan peristiwa yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari, Pak. ini salah satu cerpen salah satu dari teman-teman cerpen gratis. Ada salah satu contohnya tanah muda diambil sama saya. Bisa tahu ini maksudnya apa aja? Yang pertama itu keluarga Semarang, Pak. Terus Nanti kita cerita tentang hari ini. yang kedua, Bersama Bapak. yang kedua ada fantasi. Genre fantasi. Genre yang khayal atau tidak atau tidak ada. Apa ya? Oke, Mas Sofian bisa jelaskan pengertian genre fantasi apa sih? Cerpen yang mengeksplorasi dunia imajinasi dan aljabar dengan menampilkan elemen-elemen fantasi seperti makhluk mitos, sihir atau petualangan di dunia yang tidak nyata. Gaib, Pak. Ada contoh filmnya apa sih? Gundala. Oh iya, itu Pak. Harry Potter. Narnia. Narnia. Udah Pink. Sebenarnya masih ada beberapa lagi. Tapi menurut saya sendiri, genre pada cerpen itu hanya berada di antara realistis dan fantasi. Ini yang menjadi fundamental dari genre yang akan ada dari dulu, yang ada sekarang, dan akan ada di masa depan. Paham soalnya? Tapi dengan 18 cerpen misteri itu punya membangun pasang terus mengambilkan plot yang menekan dan disebutkan. Fokusnya di atas pada retorika ya. Yang selanjutnya romantis yaitu cinta cerpen ini. Duduknya depan. Ini, Pak. Maksudnya, Pak. Pada Bapak petugas 4 orang yang tadi saya tunjuk, tolong bisa tolong maju. Saya, Pak. Saya. Di bawah HP-nya. Tapi Mas Sofia, Rizka. Bawah HP. Ada 4 cerpen ini yang dia di dalam hari ini. Iya, Pak. Jadi Bapak ingin kalian untuk mengidentifikasi secara logis genre apa yang ada di dalam cerpen itu. Oke, Pak. Kasih ya. Ini di-scan ya, Pak? Ya, teruskan. Sekarang, Pak. Tuh, lagi. Aku deh berarti ya, Pak. Kita skip. Ini ya. Nggak muncul, Pak. Kok nggak muncul ya? Nggak muncul, Pak. Nggak muncul, Pak. Waktu terus, Pak. Oh, ini ya, Pak, unduh, Pak. Tuh, warnanya tepuk, Pak. Sip, Pak. Sip, Pak. Sebentar. Masuk. Pak.
Sudah bisa? Sudah, menjaga kunci Cerpen fantasi. susah Pak, susah. Pak ini susah Pak. Pak ini aduh sulit sekali Pak saya. Pak ya Pak. Karena saya tidak belajar. Pak ini nggak bisa Pak, sebenarnya susah harus foto. Saya nggak ada tugas. Tempat Mas bisa di Pak ini yang kerjain Pak, aku sudah Pak. Tahu Pak. Coba. tempatnya bisa masuk. Yang terlalu semangat ya. Apa yang kita masuk? Tentang penjaga kunci istana. Loh, kok sama Pak? Sama enggak? Ini realistis, Alasannya alasannya karena mengisahkan kehidupan sehari-hari. sampai sudah sama? Sama Pak. Iya Pak, sama. Sama Realistis juga Pak. masih zat Sama, sama Pak. Jawa. Aku dan anak dan ulama. Maksudnya itu apa sih? Menurut saya sih realis karena dia ada seorang ulama yang sedang mengajari 6 anak yang ada di sana. Masih zat? Sama? Sama? Alasannya? Sama. Sama-sama terus perasaan mau istana yang fantasi Pak, fantasi karena kan menjaga kunci istana Pak. Tepuk tangan untuk mereka. Ya, ini ada yang teman. Mas apa Pak? Ada dia bisa. Bukan Pak. Oke Pak, jadi hari ini tuh tadi belajar tentang cerpen. Cerpen itu cerita pendek yang berisi suatu cerita yang bisa fiktif dan juga bisa nyata gitu. Nah untuk itu ada cerpen realistis, cerpen romantis, fantasi, dan lain-lain seperti itu Pak. Jadi genre cerpen yang tadi saya sebutkan juga adalah yang penting untuk dalam nanti di dalam tersebut. Dulu saya pada saat saya membuat cerpen ada yang mengatakan bahwa untuk cerpen jadi cerpen yang bagus itu adalah cerpen yang sesuai dengan minat kita sendiri, apakah itu bagus atau enggak, atau yang dengan dua cerpen itu sesuai dengan alur tersebut dari awal sampai akhir. Tapi menurut saya sendiri cerpen tersebut harus ada yang namanya norma. Norma itu apa? Norma itu adalah keadaan dimana kita itu benar-benar berada di lingkungan yang asli dan realistis pada saat itu juga. Pada saat ada anak sekolah dengan nilai tinggi, dengan kemampuan yang bagus, ditolak di sekolah, gara-gara kulitnya hitam, rambutnya keriting. Jadi nggak kayak gitu, yang asli itu. Memang bener. Memang bener. Kalau seandainya kan ada cerpen kayak gitu, memang bener. Genre cerpen itu bagus bermacam-macam, jadi banyak wujudnya, bahkan ada genre baru. Mungkin saja di luar realistis dan fantasi ini. Tapi ada penulis yang mengatakan kepada saya, penulis yang mengatakan, nah, genre cerpen akan semakin banyak, semakin bervariasi, dan juga akan semakin bahkan semakin maju. Tapi dari semua cerpen yang saya baca, yang ada hanyalah tokoh, bukan manusia. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Maafkan Bapak jika ada perkataan yang menurut mohon dimaafkan.